Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat Jumat yang saya hormati, sebelum khutbah dimulai, takmir Masjid Babu Sofa akan menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, laporan kas keuangan masjid, saldo kas yang lalu sebesar Rp44.326.697. Penerimaan kotak infak Jumat lalu sebesar Rp5.662.000. Infak dari PT Prabu Salam sebesar Rp300.000. Untuk pengeluaran sampai Jumat ini, bidang imarah sebesar Rp5.640.000, bidang idarah sebesar Rp6.023.500, bidang riayah sebesar Rp5.560.000. Jumlah saldo kas keuangan masjid saat ini sebesar Rp33.065.197. Takmir masjid menyampaikan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Amin. Pengumuman yang kedua yang bertindak sebagai khotib pada hari ini ialah Al-Mukarram Bapak Haji Wahid Priyono MHI, Imam Sholat Selamat Arifin. Sedangkan imam dan khotib Jumat yang akan datang, insya Allah Bapak Kiai Haji Muhammad Haris Rohman. Pengumuman yang ketiga, waktu sholat Jumat yang akan datang pukul 11:44 waktu Indonesia Barat. Demi menjaga khusyuan sholat Jumat, dimohon para jamaah yang membawa handphone harap dinonaktifkan. Dan kami sampaikan terima kasih kepada donatur nasi bungkus gratis. Semoga amal sedekahnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala idhum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama,
marilah kita sampaikan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Pada hari ini kaki kita, hati kita masih digerakkan oleh Allah untuk bisa hadir di tempat ini. Karena banyak saudara-saudara kita yang kakinya tidak bisa digerakkan untuk masjid, yang hatinya tidak tergerak untuk ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan kaki dan hati kita senantiasa digerakkan Allah untuk mencintai masjid dan datang ke masjid. Salawat salam qauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Marilah senantiasa kita lantunkan, kita ucapkan untuk bersolawat pada Rasulullah Muhammad SAW. Karena dalam Al-Quran Allah dan malaikatnya juga bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketiga kalinya sebagai mukmin, marilah kita senantiasa meningkatkan kadar kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja, kapan saja hati kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan yang lain. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit uraian tema tentang bagaimana mempersiapkan hati dalam menyambut bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, para ulama sepakat bahwa Ramadan adalah bulan yang paling mulia dalam Islam. Karena di dalamnya terhampar rahmat, ampunan, dan jaminan dari siksa api neraka. Bagi yang sungguh-sungguh mengisi bulan Ramadan. Karena pada hakikatnya keistimewaan bulan Ramadan tercermin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah dawuh, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal ibadah manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku akan memberikan balasannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, penegasan Allah yang menisbatkan puasa sebagai miliknya dan dia sendiri akan memberi balasan pada manusia yang melaksanakannya merupakan tanda-tanda betapa spesialnya bulan Ramadan di mata Allah. Karena di dalamnya ada hubungan langsung yang sangat intim antara Ramadan dengan Allah, sehingga manusia serius menapaki bulan Ramadan akan benar-benar menjadi pribadi yang mulia. Karena istimewa Ramadan, tak heran bila sejak memasuki bulan Rajab, Rasulullah SAW sudah menampakkan kerinduannya dalam lantunan doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikanlah, perpanjangkanlah umur kami dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Hadirin, dalam doa tersebut Nabi Muhammad tidak hanya meminta berkah bulan Rajab dan Sa'ban, tetapi juga memohon dipanjangkan umurnya agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Artinya apa?
Ramadan beliau adalah momen utama yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia. Bahkan Rasul yang sangat kita cintai, Rasulullah Muhammad SAW, melakukan persiapan khusus di bulan Sya'ban, antara lain dengan memperbanyak puasa dan dipanjangkan umurnya agar nanti bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimahullah, mengingat pentingnya bulan Ramadan, hal pertama yang perlu kita tinjau adalah persiapan jiwa kita. Apakah kita sudah menata niat? Apakah kita sudah menata niat yang baik untuk menyambut bulan Ramadan yang suci? Kegembiraan yang terpancar atas jalannya bulan Ramadan, apakah hanya sekedar karena ada peluang keuntungan duniawi, mencari pahala, atau yang lebih mendalam lagi itu semua ridho Allah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah dawuh, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niran. Barang siapa yang senang dan bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, niscaya Allah akan mengharamkan dirinya dari siksaan api neraka. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, kita tahu Ramadan adalah tidak semata-mata bulan untuk ibadah dalam kehidupan masyarakat. Pada momen tersebut juga beriringan dengan perubahan aktivitas sosial dan kebutuhan ekonomi. Bagi para pedagang dan pengusaha jasa, Ramadan bisa jadi adalah berkah bagi mereka untuk menggapai materi karena meningkatkan omset mereka. Momen jelang Lebaran juga pada kesempatan bagi para pekerja untuk mendapatkan tunjangan hari raya. Baik pegawai negeri, pegawai swasta, mereka mengangan-angan tunjangan hari raya. Pasar-pasar kian ramai, volume belanja masyarakat meningkat, dan seterusnya banyak lagi keistimewaan bulan Ramadan yang bersifatnya duniawi. Dalam situasi seperti ini hadirin, pertanyaannya, sejauh mana hati kita tetap fokus pada kesucian Ramadan tanpa tenggelam terlalu jauh ke dalam kesibukan yang terus melelahkan pada kita? Seberapa sanggup kita menjelirkan niat bahwa bekerja sebagai ibadah, meningkatkan ibadah tanpa rasa ujub dan pamer, gemar membantu orang lain dengan hati yang ikhlas tanpa menginginkan imbalan dunia. Saya teringat hadirin dalam kitab Syabul Qadir Al-Jalani menganjurkan agar umat Islam menyambut bulan suci Ramadan dengan mensucikan dosa dan taubat, karena di dalamnya dosa dan taubat akan diampuni oleh Allah dari kesalahan-kesalahan yang lampau. Imbauan Syekh Abdul Qadir amat relevan, sebab jika kita tidak ketemu kawan saja seorang merasa perlu untuk tampil bersih dan berdandan rapi, apalagi bila yang dijumpai adalah hari-hari yang penuh keistimewaan sebulan penuh. Yang Rasulullah dawuh, sahrul Ramadan awwalur rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru itqum minan nar. Sungguh dan amat luar biasa, pada bulan Ramadan Allah menurunkan rahmatnya kepada umat yang mempuasa dan menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan sholat tarawih, witir, dan seterusnya. Wa usatu malam di tengahnya 10 bulan, 10 hari pada bulan Ramadan sampai tanggal 20 adalah ampunan dari Allah. Walaupun dosa kita setinggi langit dan selebar bumi akan diampuni oleh Allah.
Dan yang terakhir, wa akhiruhu itkum minan nar. Insyaallah kalau kita mau puasa Ramadan, menghidupkan puasa Ramadan, kita akan dijauhkan dari siksa api neraka. Hadirin yang kami hormati, marilah pada bulan Ramadan kita introspeksi diri, mengevaluasi buruknya perilaku kita selama ini. Dan kalau mungkin kita hitung hari ini, dosa-dosa kita sebenarnya amat jauh banyak dibanding apa yang sudah kita lakukan. Lalu mari kita mohon ampun pada Allah. Adalah satu tahapan rohani yang paling penting agar hadirin kita nanti memasuki bulan suci Ramadan, pribadi kita sudah suci baik zahir maupun batin. Karena Ramadan kelak tidak hanya menjadi ajang untuk meningkatkan amal ibadah, tapi juga nilai ketulusan. Dengan bahasa lain hadirin, Ramadan bukan hanya sebagai ajang penambahan kuantitas ritual ibadah kita, tapi yang perlu kita angan-angan dan kita perbagi adalah Ramadan harus menjadi ajang peningkatan kualitas kita untuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, persiapan jiwa yang penting supaya amal kita pada bulan Ramadan nanti akan berkah dan lancar. Lancar karena kita secara mental sudah siap sedia untuk menapaki bulan Ramadan, baik menunaikan ibadah wajib maupun sunnah, dengan cara menghadang godaan-godaan yang hawa nafsu kita, agar kita berkah selama puasa kita mengandung manfaat kebaikan baik pada diri kita maupun orang lain. Jangan sampai kita termasuk orang yang tekun berpuasa tapi mendapat kritik dari Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya, kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju'. Artinya hadirin, banyak orang yang puasa namun tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebenarnya puasa Ramadan sesungguhnya lebih dari sekedar melaksanakan kewajiban rukun Islam, karena di dalamnya terkandung hikmah untuk penempaan diri dalam menguasai hawa nafsu. Karena puasa atau siam secara lughah bermakna imsak, yang berarti menahan, melalui persiapan rohani yang matang, yang kita semuanya diharapkan bisa menahan gejolak nafsu yang mungkin akan menyenangkan tapi sebenarnya menjerumuskan. Sekali lagi, pada puasa Ramadan marilah kita menahan gejolak nafsu yang mungkin menyenangkan tapi sebenarnya menjerumuskan. Di era media sosial yang riuh ini, kita bisa menyaksikan bagaimana sikap yang berlebih-lebihan diumbar, kebencian dipertontonkan, hoak disebar, serta hujatan dan caci makian didasarkan banyak orang. Apalagi hadirin, sebelum dan sesudah pemilu kemarin yang kita lakukan, betapa banyaknya godaan lisan kita, tangan kita untuk tidak menyebarkan sesuatu yang tidak baik menurut syariat ajaran agama Islam. Semoga kita semua selamat dari akhlak yang tercela dan dalam menapaki Ramadan yang mulia dengan hati yang bersih, pikiran yang tenang, dan perilaku yang maslahah bagi semua orang. Dan kita nanti selama di bulan Ramadan mampu melaksanakan rukun-rukunnya, wajib-wajib dan sunnah-sunnahnya, agar kita keluar dari Ramadan nantinya akan terbebas dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, seperti hanya bayi yang baru dilahirkan kayoma waladatu ummu, sehingga kita menjadi umat yang betul-betul baik
yang nantinya akan kembali kepada Allah dengan predikat yang husnul khotimah. Amin, amin, amin. Demikian khutbah singkat ini, mudah-mudahan kita tersentuh dan kita mari 9 sampai 10 hari lagi nanti kita akan menapati bulan Ramadan. Kita biasakan yang baik-baik dan yang benar-benar, yang tidak hanya memikirkan diri sendiri. Pada hakikatnya Ramadan kita memikirkan saudara-saudara kita yang lain dengan puasa, dengan zakat, dengan infak dan sedekah, agar kita nantinya akan terbebas dari dosa kepada Allah dan kita akan bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumrati ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم وزد وكرم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيدك مع الصبر فاتك سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghama liman jadada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin ba'da fi bi nafsihi wa sanna bil malaikati musabbihati bi qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wajibullahi la mada'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihi wa ba'dakum. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wat tabi'in wardo anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat wa ya kasifal baliyat. Allahumma ansur man nasruddin wahdul man khadal muslimin wa alik kalimata ila yaumiddin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa aslih dzata bainahum. Allahumma adfa amal ghala wal bala wal fakhsha wal munkar was sadaida wasufal mukhtalifat al mihan ma dhuhara min hawa ma batun min baladina hada khassa wa min sa'iri biladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdinas siratal mustaqim ya Allah, siratal anbiya wal mursalin. Allahumma hdinas siratal mustaqim ya Allah, siratal anbiya wal mursalin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghafar ya Ghani wa Hamid. Salimna ya Allah salimah hadal jama'ati min adabid dunya wa adabil akhirah wa fitnatil mahya wal mamamat wa khasil maqasidana ya Allah wa khasil maqasidana wa khasil maqasidana fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
wa adkhilna jannata mal abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Badallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbi wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi ya'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.